Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mahyudin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Batanghari. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Yan Thomas yang sudah banyak berpengalaman. Baik, dulu pernah jadi wakil guru di SMA 5 Batanghari, kemudian di SMA 3 Batanghari juga jadi kepala sekolah. Sudah banyak juga mengarahkan bagaimana SMA ini akan lebih baik ke depan. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya yang bersedia untuk wawancara di siang hari ini berkaitan bagaimana cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah kita ini. Baik, Bapak, yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah yang atau kasus yang termasuk dalam dilema etika dan rujukan moral? Terima kasih Pak Yudin. Jadi berkaitan dengan dua hal yang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral itu. Jadi kalau kita jabarkan kan dilema etika artinya kan kita harus memilih salah satu dari dua kegiatan yang sama baik. Kemudian kalau kita lihat dari segi rujukan moral itu dua kegiatan atau dua pilihan di antara satu yang punya faedah besar dan satu mungkin kurang berfaedah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus inventarisir segala sesuatunya itu, mengumpulkan data, mengumpulkan informasi dari dua hal yang berbeda itu tadi. Nah, kita lengkapi data sehingga kita tahu bahwa kegiatan A itu memang berbeda, kegiatan B itu memang berbeda, atau kegiatan A itu berbeda, kegiatan B nya kurang berbeda. Sehingga kita setelah kita dapat informasi itu, maka kita dapat memastikan bahwa mana arah keputusan yang akan kita ambil. Di samping itu kita juga harus mempertimbangkan karena kita ini adalah sebuah organisasi, unsur keterlibatan baik itu dari segi siswa kita ataupun dari warga sekolahnya itu juga harus menjadi pertimbangan kita. Nah, kalau hanya misalnya cuma melibatkan hanya 1-2 orang siswa, sementara harus mengorbankan misalnya hal yang banyak, itu kita akan mikir-mikir dulu. Kemudian mengenali nilai-nilai yang terkandung di dalam jadi setelah kita menganalisis atau menginventarisir semua kemungkinan itu, maka kita baru memilih sebuah kebijakan. Terus satu lagi, nah kalau misalnya kita ketemu dengan dua kegiatan yang sama-sama baik, artinya A baik B baik, maka di saat itu kita juga harus mempertimbangkan munculnya kegiatan itu. Kalau kegiatan itu misalnya bisa kita ulang di kesempatan yang berbeda atau bisa kita kejar dengan yang berbeda, mungkin itu bisa kita kesampingkan dulu. Karena yang B-nya mungkin barangkali munculnya hanya secara berkala, tidak setiap waktu muncul. Sementara kegiatan itu juga berbeda besar misalnya. Maka kecenderungan kebijakan yang mungkin kita ambil adalah kita memilih yang B. Tetapi tidak akan begitu sulit pada saat kegiatan yang sifatnya rujukan moral tadi, yang satu positif, satu negatif. Ya, siapapun orangnya pasti dia akan memilih langsung pada kegiatan yang bersifat positif. Nah, dengan memberikan penjelasan arahan kepada orang yang terlibat dalamnya untuk memberikan pengertian dengan segala pertimbangan, maka kita harus Baik, Pak, terima kasih. Tadi Bapak sudah panjang lebar tentang bagaimana kita harus membuka suatu masalah, kasus, kemudian berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Baik, yang berikutnya Pak, pertanyaan kedua, bagaimana jika ada dua kepentingan yang sama, ada nilai kebajikan moral, bagaimana cara Bapak membuat keputusan ketika ketemu hal yang seperti itu? Jadi di sini kan kita ini kan melakukan sebuah lembaga. Untuk kita, walaupun kita sebagai leader, kita serta merta artinya keputusan itu mutlak di tangan kita.
Di samping itu kita kan harus bermusyawarah dulu, mencari informasi. Mungkin kita mengumpulkan atau mencari informasi dulu dari wakil kepala sekolah, dengan selama guru-guru senior yang barangkali mungkin punya pandangan dari sebelum kita mengambil kebijakan itu. Jadi artinya begini, setiap persoalan sebelum kita mengambil sebuah keputusan atau kebijakan itu, tidak ada salahnya kita harus mendata dulu informasi atau mencari masukan-masukan dulu dari warga, terutama warga yang ada di sekolah kita yang menurut kita mereka punya pandangan yang berbeda. Barangkali mungkin itu yang bisa kita jadikan sebagai dasar dalam mengambilkan sebuah keputusan. Dan juga keputusan kita nanti ya Pak harus memang berpihak kepada kepentingan murid dan pemerintah. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan yang selama ini yang Bapak lakukan? Oke, jadi berkaitan dengan langkah-langkah, berarti kan apa namanya itu trik-trik yang harus kita lakukan. Yang pertamanya tetap kita analisis apa namanya kita lakukan identifikasi kasus dulu, artinya kita identifikasi, kita kumpulkan data, nah, kemudian kita minta pandangan-pandangan dulu dari beberapa kita mungkin bisa memberikan masukan, kemudian nanti kita melakukan pengujian benar salahnya, artinya manfaat dan mudaratnya seperti apa. Kemudian dari segi kemanfaatannya bagi segelintir atau untuk orang banyak. Jadi semua itu setelah kita lalui, baru nanti kita sampai pada suatu titik fase untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak serta-merta langsung kita keputusan enggak. Karena kita namanya organisasi itu walaupun kita sebagai orang yang diberikan tugas, kita sebagai kita yang untuk hitam putih, tetapi kita adalah sebagai pengendali. Baik, terima kasih Pak. Tadi tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan, mulai dari identifikasi yang harus kita lakukan, kemudian mengenali nilai-nilai yang bertentangan, kemudian data-data harus relevan, kemudian harus kita uji, kemudian pendapat yang salah, dan kemudian harus juga kita melibatkan informasi, data, kemudian masukan-masukan dari Bapak Ibu yang lain agar apa yang kita buat nanti di keputusan itu betul-betul untuk kepentingan orang banyak dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan moral yang berlaku selama ini. Baik, yang berikutnya Pak, apa hal yang menjadi tantangan dalam kita mengambil keputusan di sekolah ini Pak? Kalau mengambil keputusan itu tantangan terbesar ini, yang jelas setiap kebijakan atau keputusan tidak bisa memuaskan semua orang. Ya, Tetap ada pro dan kontra. Jadi tantangannya adalah pasti adalah perbedaan pandangan. Setiap orang itu punya pandangan yang berbeda terhadap satu persoalan. Itu tantangan paling berat di situ. A memandang begini. Dari semua perbedaan itu, ya kita sebagai penentu kebijakan, kita tentu harus berpihak kepada pandangan yang lebih banyak, kemudaratannya yang lebih besar. Walaupun itu nanti akan tidak diterima secara naluriah oleh pihak yang kontra tadi, tetapi di dalam sebuah organisasi, sebuah lembaga, sebenarnya yang kontra tadi dia sudah harus menerima, karena kalau sudah menjadi sebuah keputusan, apapun keputusannya, walaupun itu tidak sesuai dengan orang yang kita harus kita lakukan. Jadi tantangan yang terbesar di tempat orang banyak itu barangkali perbedaan pandangan, perbedaan pendapat yang itu memang harus kita akomodir. Nah, itulah tantangan terberat. Baik Pak, jadi begitu Pak ya, ketika selama ini kita membuat keputusan terjadi perbedaan pendapat, kemudian saling tidak mau mengalah, kemudian mungkin juga kita data-data yang kita dapatkan tidak maksimal. Mudah-mudahan ketika kita membuat keputusan, data yang kita harapkan dan kemudian sesuai dengan aturan berlaku yang akan kita buat. Baik, yang berikutnya Pak,
bagaimana membuat keputusan yang efektif yang kita bisa lakukan di sekolah ini. Nah, jadi kaitannya kan dengan pertanyaan yang tadi gitu. Iya. Artinya kan dengan adanya apa namanya kelompok mungkin yang setuju, yang kelompok yang setuju. Jadi di sini sangat dibutuhkan kita melakukan komunikasi, terutama komunikasi terhadap orang-orang atau kelompok yang kurang sepaham tadi. Nah, kita coba untuk memberikan pandangan baik secara organisasi maupun pandangan ide, memberikan penjelasan agar mereka mau untuk bersama dengan keputusan yang nanti akan kita ambil. Nah, dalam hal ini itu perlu pendekatan kekeluargaan, kita perlu. Nah, artinya bukan kita otoriter, artinya itu melakukan pendekatan kekeluargaan. Ya syukur-syukur mereka itu mau bergabung dengan keputusan itu. Ya artinya kalau sudah menjadi keputusan, ya artinya mereka dengan legowo harus ikut dengan Terima kasih Pak. Terus yang terakhir ya Pak, apa harapan Bapak terhadap SMA 3 Batanghari untuk masa yang akan datang? Ya harapan saya untuk ke depan SMA Batanghari ini yang jelas apa yang sudah kita rintis dulu sebelumnya, yang baiknya ya kita lanjutkan, kita usahakan kita terus berkembang. Di mana kelemahan-kelemahan yang menurut kita memang belum pas itu harus kita benahi. Karena tidak ada manusia itu yang sempurna. Siapapun yang memimpin sekolah, tim manapun yang akan dicapai, tetap ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi harapannya ke depan itu, program itu kalau bisa yang baik itu kita teruskan, kita kembangkan kalau bisa. Nah kemudian di mana yang menurut kita setelah kita evaluasi ada kelemahan dan perlu kita benahi, itu kita jadikan prioritas. Jadi prioritas kita adalah di bagian kelemahannya dulu, nanti baru kita mengembangkan yang sudah baik. Nah, menurut saya begitu. Baik, terima kasih Pak sudah berbincang panjang lebar tentang bagaimana cara kemudian kendala-kendala yang kita hadapi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan saya Bapak. Baik, terima kasih Pak ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu. Kan durasi kan tak tutup.